Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, nah, pernah nggak kalian, orang lain lah, ketika dia ada di rumah sakit di ruang ICU sedang dalam keadaan gawat darurat, maka ada monitor yang memonitor detak jantungnya seperti ini. Mengapa? Kalau ada detak jantungnya, berarti dia masih hidup. Sehingga kehidupan itu indikasinya adalah detak jantung. Bahkan ketika masih bayi, masih dalam kandungan ibu hamil, maka untuk mengetahui bayi di dalam kandungan ibu tadi hidup atau tidak, maka dilihat detak jantungnya. Ya. Nah, jantung kita selalu berdetak, selalu mengembang, mengecil, membesar, mengecil. Itu karena apa? Karena adanya sistem saraf tepi kita yang mengendalikannya. Nah, kemarin Bapak sudah membahas tentang sistem saraf yang ada pada manusia, di mana yang Bapak bahas pada pertemuan kemarin itu adalah ini, sistem saraf pusat yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang, meliputi otak, sumsum tulang belakang kita. Nah, di sini pada pertemuan ini, hari ini Bapak akan membahas tentang sistem saraf tepi. Yang ada saraf kriminal, ini yang pertama, kranial, ya, otak, yang ada pada otak. Dan yang kedua adalah saraf spinal yang ada pada sini, pada sumsum tulang belakang. Nah, pada pembelajaran kali ini, hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sistem saraf tepi yang ada pada manusia, yang ada saraf kranialnya, saraf spinalnya. Yang kranial itu otak, ini ya, ini otak. Spinal itu ini, sumsum tulang belakang. Yang kedua, nanti tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan gerak biasa, gerak yang kita sadari, yang kita perintahkan. Contoh, kita bergerak mengangkat kaki, berputar-putar, itu gerak biasa yang kita sadari, kita inginkan. Ada gerak refleks yang tidak kita inginkan, tidak kita sadari. Contohnya saja bisa dipraktekkan. Coba Anda pukul ini ya, ini namanya tempurung lutut ini ya, dipukul. Nanti akan secara refleks, tidak kita sadari, kaki kita akan terangkat. Itu namanya gerak refleks. Nah, di sini sistem saraf tepi itu apa? Pertanyaan. Apa artinya sistem saraf tepi? Sistem saraf tepi itu menghubungkan bagian tubuh kita dengan pusat saraf. Pusat saraf itu meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Kalau kemarin kita membahas sistem saraf pusat, sekarang kita membahas sistem saraf tepi. Berdasarkan letaknya, sistem saraf tepi itu ada saraf kranial yang ada pada otak kita, saraf spinal yang ada pada sumsum tulang belakang kita. Di mana saraf kranial ada 12 pasang, kalau sumsum tulang belakang ada 31 pasang. Sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya, ada saraf somatis. Nanti akan saya jelaskan. Itu sistem saraf melalui gerakan sadar kita, mengatur gerakan sadar kita yang kita inginkan. Saraf otonom fungsinya untuk mengendalikan gerak-gerak yang tidak kita sadari, yang ada di dalam tubuh kita. Kita bahas satu persatu tentang sistem saraf tepi. Apa itu sistem saraf tepi? Berdasarkan tempatnya
letaknya. Letaknya terbagi jadi dua. Saraf kranial itu ada di otak. Ya, ini di sini. Di otak kita. Ya, ini otak kita. Kranial. Ada berapa pasang? 12 pasang. Anda bisa melihat ini di LKS halaman 67. LKS yang kamu miliki di Intan Pariwara. Yang kedua, saraf spinal. Itu di sumsum tulang belakang. Berjumlah berapa? Jumlahnya 31 pasang. Saraf spinal yang ini loh ya. Nah, ini mulai dari sini. Sumsum tulang belakang. Ada 31 pasang. Ya, di sini. Pertama saraf leher 8 pasang. Saraf punggung 12 pasang. Saraf pinggang 5 pasang. Saraf pinggul 5 pasang, dan yang satu yang terakhir saraf ekor itu terdiri dari 1 pasang. Sehingga kalau dijumlah saraf spinal itu ada 31 pasang. Kalau saraf otak kranial itu ada 12 pasang. Dapat lanjutkan. Nah, sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi dua. Pertama, sistem saraf somatik. Ini nomor 1. Yang kedua, sistem saraf otonom. Apa perbedaan? Sistem saraf somatik mengatur gerakan yang disadari, yang kita perintahkan, yang kita kendalikan. Misalnya kita ingin menari-nari, kita ingin senam, contoh gerakan kaki melangkah ke satu tempat, atau gerakan memasukkan makanan ke mulut, itu kita sadari. Itu dikendalikan oleh sistem saraf somatik. Sistem saraf otonom itu ya mengendalikan gerak-gerak organ yang bekerja otomatis tanpa sadar. Contohnya gerakan jantung kita yang selalu mengembang, mengecil ini ya. Ini adalah sistem dikendalikan sistem saraf otonom. Lambung kita yang selalu, usus halus kita itu yang selalu bergerak-gerak ya. Gerakan peristaltik usus halus kita itu. Itu adalah gerakan yang tidak kita perintahkan, tapi sudah bergerak dengan sendirinya. Nah, itu. Ada dua sistem saraf berdasarkan fungsinya. Sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Selanjutnya, sistem saraf somatik yang melalui gerakan sadar. Nah, sistem saraf somatik yang melalui gerakan sadar ya, itu terbagi menjadi dua. Somatik itu sadar ya istilahnya ya. Ada dua, sistem saraf afferent. Yang kedua, sistem saraf efferent. Apa perbedaannya? Sistem saraf efferent dari reseptor impuls itu dibawa ke sistem saraf pusat. Reseptor misalnya ini mata ini ya. Di situ ada ya, itu reseptor kita. Menerima rangsang dikirim kemana? Ke otak kita untuk diolah. Ini adalah sistem saraf afferent. Nah, kalau sistem saraf efferent dari sistem saraf pusat dibawa ke efektor, ke otot. Di sini kita nanti akan menggerakkan tubuh kita, organ kita. Ini gini, mengerjakan impuls dari sistem saraf pusat ke sini, ke efektor otot kita. Di sini ada namanya adalah efferent. Saya ilustrasikan, misalnya mata kita melihat
adanya makanan di dekat kita. Lalu ini mengirimkan impuls ke otak, efren kan ke otak. Diolah, di otak merintahkan segera ambil makanan itu. Maka dari otak sistem saraf pusat diolah sini ya. Impulsnya dibawa ke efektor, ke otot pada kaki kita. Kaki akan melangkah untuk mengambil makanan. Seperti itu. Nah, sistem saraf otonom yang ada di dalam tubuh kita terbagi menjadi dua. Ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Yang ini kerjanya berlawanan. Ya. Anda untuk contoh misalnya ini saraf simpatik membesarkan pupil mata. Ini saraf parasimpatik menyempitkan pupil mata. Ya. Nah, ini Anda bisa lihat di LKS halaman 68 untuk lebih perincian. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas gerak yang ada pada manusia karena adanya hantaran impuls-impuls saraf. Gerakan itu ya ada yang kita sadari seperti ini, gerak biasa namanya. Ini gerak biasa. Gerak biasa. Kita perintahkan, kita sadari, kita inginkan. Ada gerakan yang tidak kita sadari. Namanya gerak refleks. Tidak kita sadari. Contohnya ketika tempurung kita dipukul, dipalu, maka kita otomatis mengangkat kaki kita. Itu tidak kita sadari. Kita bahas satu persatu. Nah, apa yang menjadi perbedaan dari gerak biasa sama gerak refleks? Gerak biasa, gerak yang disadari. Gerak refleks, gerak yang tidak disadari. Contohnya ketika kita melangkahkan kaki kita. Di sini impuls saraf dari reseptor diolah oleh otak, lalu dibawa menuju ke efektor. Kalau refleks, impuls tidak diproses melalui sistem parapusat, otak atau sumsum tulang belakang. Tidak diolah di situ. Di situ keduanya, baik otak sumsum belakang, itu sebagai konektor atau perantara. Misalnya begini, kalau gerak biasa dari rangsang misalnya berupa cahaya, bisa berupa sentuhan, bisa berupa panas dingin, dari rangsang akan dikirim ke reseptor. Reseptor di alat indera, bisa mata, bisa hidung. Nah, misalnya bau tidak enak, itu rangsang. Dibawa ke neuron sensorik. Dari neuron sensorik kita akan diolah oleh otak kita. Lalu dikirim ke neuron motorik. Dari neuron motorik dibawa kemana? Ke efektor. Di sini ada otot yang akan misalnya otot akan menggerakkan tangan kita untuk menutup hidung kita. Kalau gerak refleks ya contohnya ini, kaki tempurung lutut dipalu, maka otomatis kita mengangkat kaki. Itu tidak kita perintahkan kaki kita. Nah, bagaimana mekanisme gerak biasa? Mekanisme gerak biasa misalnya kita menerima adanya, mata kita melihat adanya makanan, maka impuls-impuls akan dikirim ke ini, otak kita. Diolah di otak kita, maka akan dikirim ke efektor neuron sensorik, motorik. Di otot ini akan menyuruh agar kaki kita melangkah mendekati makanan dan mengambil makanan tersebut. Itu gerak biasa, diolah oleh otak kita informasi itu. Selanjutnya, bagaimana gerak refleks? Gerak refleks itu terbagi menjadi dua. Ada gerak refleks dengan konektor, itu otak kita. Ada
ada gerak refleks dengan konektor atau perantara ya pada sumsum tulang belakang. Contohnya apa? Gerak refleks dengan konektor pada otak ya, contohnya pupil mata kita mengecil ya, pupil mata kita bisa membesar, mengecil ketika ada cahaya masuk. Kalau gerak refleks dengan konektor pada sumsum tulang belakang, kaki terangkat saat lutut kita dipukul. Bagaimana urutan jalannya? Ada rangsang cahaya misalnya. Rangsang cahaya nanti akan mengirim ya, ini ya, diterima oleh reseptor di alat indera di mata kita. Nah, dari reseptor akan dikirim ke neuron sensorik. Dari neuron sensorik akan dikirim ke otak kita sebagai perantara saja dia. Lalu dikirim ke neuron motorik, ke efektor. Maka mata akan mengedip, akan mengecil pupil matanya. Kalau refleks dengan konektor tulang belakang dari rangsang, nah misalnya ada pukulan ini ya, maka akan dibawa oleh reseptor ini ya. Ini kalau ini adalah alat indera, ini berupa kulit ya. Dan reseptor akan dibawa ke neuron sensorik, dikirim ke sumsum tulang belakang tapi hanya sebagai konektor perantara saja. Itu impuls akan dibawa ke neuron motorik, ke efektor, nah, ke otot, sehingga kita akan otomatis mengangkat kaki kita. Ya, ini materi yang Bapak sampaikan. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.